Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kia Seltos bermesin turbo. Akhirnya kami bisa mendapatkan unit ini untuk dites dalam jangka panjang. Sebelumnya kami sudah pernah membuat video review first impression dari Kia Seltos. Anda bisa lihat linknya di atas. Di situ kami benar-benar secara mendetail memperlihatkan apa saja yang diusung oleh mobil ini di Indonesia. Sedangkan di video kali ini kami akan lebih fokus kepada rasa berkendaranya, karena itulah yang belum kami rasakan dari Kia Seltos. Tapi secara sekilas, Kia Seltos ini adalah SUV yang berada di bawah Sportage. Jadi dia akan melawan rival-rival seperti Honda HR-V, Mazda CX-3, Toyota CHR, bahkan Mitsubishi Eclipse Cross. Dan mobil ini memiliki modal yang cukup kuat. Yang pertama, bentuknya menarik. Dari depan, samping sampai belakang ini benar-benar modern. Kia membuat mobil ini dari mulai lampu LED-nya, kemudian untuk di tipe teratasnya itu bahkan sampai ke tengah DRL-nya, kemudian peleknya juga ini 17 inci dengan desain yang progresif. Lantas dia dilengkapi dengan mesin turbo, serta harganya tipe tertinggi itu dijual 355 juta rupiah on the road, sedangkan tipe yang paling murah itu bahkan tidak sampai 300 juta rupiah. Artinya mobil ini secara value for money mestinya di atas kertas sangat baik. Tapi yang kita belum tahu adalah bagaimana rasanya berkendara dengan mobil ini sehari-hari. Makanya kami meminjam mobil ini hingga seminggu untuk tahu benar apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan bagaimana rasanya di jalan. Beberapa bulan lalu, banyak isu beredar seputar Kia. Apakah Kia masih akan beroperasi di Indonesia? Karena kabarnya Kia mau tutup. Tapi ternyata di 2019 bukannya tutup, tapi Kia di Indonesia diambil alih operasinya oleh Indomobil Group. Jadi bukannya kabur atau bukannya tutup beroperasi, malah dia sekarang semakin kuat karena didukung oleh grup otomotif salah satu yang terbesar di Indonesia. Oke, sekarang ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini bentuknya patah-patah, memahat yang itu menimbulkan kesan maco, kesan lebih berotot. Kita buka bagasinya. Memang ini bagasinya belum elektrik ya, karena memang di kelasnya bukan satu yang wajib itu bagasi elektrik. Kemudian ini space bagasinya ini oke lah, tidak terlalu besar tapi tidak kecil juga, dan dia rata. Dia rata bibir bagasi dengan lantai bagasi, sehingga kalau Anda memasukkan koper, Anda sangat mudah untuk menariknya lagi. Alasan kenapa dia rata, karena ban serep yang dimiliki ini besar. Memang sedikit merepotkan kalau kita harus ganti ban sendiri, tapi ini adalah pelek dan ban yang ukurannya sama dengan yang digunakan di mobilnya. Jadi mobil Anda tidak akan terlihat pincang atau besar sebelah bannya, walaupun memang ini peleknya masih pelek kaleng, belum pelek aluminium seperti aslinya. Serta kalau misalnya Anda ingin menambah lega ruang, Anda seperti halnya pemain lain di kelas ini, Anda bisa melepas deck ini, dan kemudian Anda juga bisa melipat bangku tengahnya dengan satu tuas. Tidak terlalu rata, tapi minimal Anda memiliki space yang jauh lebih besar. Di sektor mesin inilah keunggulan unik dari Kia Seltos dibandingkan pemain-pemain lain di kelasnya. Dia mesinnya ringkas, 1400 cc, dilengkapi dengan turbo dan teknologi GDI. GDI ini adalah gasoline direct injection, jadi dia injeksi langsung ke dekat silinder yang diklaim bisa membuat pembakaran lebih sempurna. Mesin 1400 cc turbo ini, 4 silinder, menghasilkan tenaga 140 PS serta torsi 242 Nm. Itu artinya
Dibandingkan rivalnya, mesin ini setara tenaganya dengan Honda HR-V 1800 cc. Tapi dengan harga 355 juta rupiah untuk tipe termahalnya, artinya dia harganya berada di kelas 1500 cc, HR-V 1500 cc. Bahkan Mazda CX-3, Toyota CHR, Mitsubishi Eclipse Cross itu harganya jauh di atas mobil ini. Lebih istimewa lagi, tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi 7 speed, bukan transmisi matic konvensional, tapi transmisi otomatis dual clutch alias kopling ganda. Itulah kenapa kita harus mencoba mobil ini untuk melihat apakah perpaduan antara mesin bertenaga dengan transmisi yang canggih ini bisa membuat pengalaman berkendara yang menyenangkan. Tipe tertinggi dari Kia Seltos ini sudah menggunakan jok kulit, dan jok kulitnya ini cukup empuk ya. Dia tidak terlalu kaku, serta Anda bisa lihat bahwa posisi duduk saya tinggi sehingga ada dua keuntungan. Pertama, paha itu tersangga dengan baik. Kedua, visibilitas saya ke depan juga tidak terlalu terhalang bangku depan, serta di bawah ini, di telapak kaki itu masih bisa masuk ke bawah jok depan sehingga ini posisinya cukup rileks. Mengenai legroomnya sendiri, ini posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm dan wow, ini legroomnya masih sangat lega. Begitu juga dengan headroomnya, serta tersedia armrest yang besarnya cukup proper. Tapi memang kalau Anda taruh minuman di sini ya jadi tidak terlalu berfungsi karena menghalangi tangan Anda. Tapi ini nyaman. Sayangnya ini bahannya sudah bagus, kemudian ini juga empuk armrestnya. Tapi sandaran tangan di pintu dan trim pintu ini masih dari plastik keras. Sebenarnya ada Kia Seltos di luar itu yang materialnya itu empuk di dalam, tapi nggak tahu kenapa, entah terlupa atau memang untuk spek Indonesia ini masih keras. Tidak sebagus kualitas material interior lainnya. Tapi ini lihat lampunya. Wow, ini lampunya sudah LED putih, kemudian ada sunroof. Sunroof ini bikin aura kabin menjadi lebih terang dan terasa lebih lega. Kemudian ada dua buah ventilasi AC di belakang dan satu buah USB slot. Memang bukan tempat yang terbaik di belakang, tapi minimal kalau Anda menggunakan jasa pengemudi, Anda masih bisa duduk cukup nyaman di SUV yang sebenarnya ukurannya cukup kompak ini. Sekarang kita ke depan karena disitulah banyak fitur-fitur unggulan dari Seltos. Saya akan sekilas saja highlight untuk di interior depan ini karena lengkapnya saya sudah pernah sampaikan di video first impressionnya. Jadi memang sebaiknya Anda menonton video first impression dulu baru video ini. Ini yang mengagumkan dari kabinnya ini, terutama di instrumen, adalah layar digital yang sangat besar di tengahnya, dan ini bisa memuat banyak sekali informasi. Bahkan ada torsi, informasi torsi besarnya yang sedang dikeluarkan oleh mobil. Kemudian ada informasi boost turbo. Kemudian juga ketika Anda masukkan ke sport, dia bisa menjadi seperti RPM. Itu tampilan di tengahnya, di pinggir dari dial RPM sesungguhnya. Kemudian berbicara tentang mode, dia di aspal itu bisa ada mode eco, mode normal, dan mode sport. Dan ada traction mode. Jadi traction mode ini untuk kalau misalnya Anda mau off-road ringan. Tentu saja off-road ringan karena ini bukan all-wheel drive, ini two-wheel drive. Dia ada mode snow, mud, dan sand. Jadi dia akan mengatur transmisi dan traction controlnya itu supaya optimal untuk berbagai keadaan tersebut. Ini keren interiornya, instrumennya ini keren. Dial analognya keren, kemudian layar digital di tengahnya juga keren. Oke, saya mungkin bukan selera saya ya bentuk rumah instrumennya yang mengotak seperti ini, tapi bentuk instrumennya keren. Nah, di kiri ini ada entertainment system yang dia sudah bisa terkoneksi baik secara Bluetooth maupun sambungan kabel, dan dia sudah bisa Android Auto serta Apple CarPlay. Serta ketika Anda masukkan mundur, ada kamera mundur dan dia dilengkapi dengan guideline.
Ini mobil harga tidak sampai 400 juta rupiah. Ada fitur istimewa lainnya juga, oke, dia ada sensor parkir, itu biasa. Ada 2 buah USB slot di depan, serta dia memiliki wireless charging. Jadi di sini Anda bisa letakkan handphone Anda yang sudah support dan dia akan mengecharge tanpa kabel. Oke, stability control standar, kemudian engine start stop karena kita sudah menggunakan smart keyless entry. Kemudian ini setir dengan multifungsi untuk audio di sini, kemudian untuk mengatur MID-nya di kanan, serta ada cruise control itu juga sudah hadir sebagai standar. AC full digital tapi memang bukan dual zone, hanya single zone. Pengaturannya sendiri masih menggunakan tombol fisik sehingga cukup mudah, serta tampilannya ini rapi. Secara keseluruhan tampilan interiornya rapi, wajar karena desainer eksterior dan interior dari Seltos itu sebelumnya bekerja di Audi, Peter Schreier. Jadi taste-nya itu sudah ke arah Eropa. Lihat ini trimnya. Memang ini saja nih yang disayangkan, dia masih keras. Kemudian untuk posisi berkendara dia bisa diatur setirnya tilt dan teleskopik. Bangku ini memang belum elektrik, tapi dia bisa diatur naik turun, maju mundur, dan recliningnya. Serta ya satu yang sayang karena rival-rivalnya sudah memakai rem tangan elektrik, tapi Seltos belum, masih rem tangan manual. Sebenarnya ada dia di Koreanya itu yang rem tangan elektrik dengan fitur auto hold. Oke, tapi secara keseluruhan ini kabin yang terlihat lebih mewah, terlihat lebih mahal dibandingkan harganya. Ini benar-benar nuansanya ke Eropa-Eropaan. Setirnya juga ini rasanya halus untuk digenggam dengan flat bottom dan ada aluminium berwarna doff serta finishing piano black di atasnya. Berkelas interiornya. Bahkan tuas transmisinya juga terasa dibuat dari bahan yang cukup mahal. Tapi apakah Kia hanya bermodalkan tampang keren serta interior yang berkelas? Apakah rasa berkendaranya sama dengan keindahan eksterior dan interiornya? Itu yang kita pengen tahu, makanya langsung kita jalankan. Belum berapa lama menjalankannya, sudah terasa hasil kerja engineer Kia yang positif. Iya, dia terasa dewasa untuk dikemudikan. Bantingannya sendiri pas, malah sedikit ke arah lunak. Jadi dia cukup nyaman di jalan serta pengendaliannya. Pengendalian memang tidak tajam. Jadi seperti ada sedikit delay ketika Anda membelokkan setir sampai mobil itu berubah arah. Tapi dia tetap stabil dan menimbulkan rasa percaya diri ketika dikemudikan. Mirip mobil Eropa ini bawanya. Relax tapi tetap membuat confident. Akselerasi yang dihasilkan oleh mesin turbonya juga kuat. Nol sampai 100 km per jam tidak sampai 10 detik, tepatnya 9,7 detik. Dan itu impresif untuk SUV di kelas ini. Kemudian karakter dari DSG-nya itu ya khas dual clutch. Dia cepat, perpindahannya juga halus, terutama pada saat kita full throttle tuh benar-benar cepat sekali perpindahan giginya dan tidak terasa getarannya sama sekali. Akan tetapi, transmisi dual clutch ini memang kurang sempurna di kemacetan. Di kemacetan memang transmisi dual clutch itu susah untuk terasa 100% natural ya. Di Kia Seltos ini juga kadang-kadang kita merasa transmisinya agak gugup dan bingung gitu dalam melakukan setengah kopling atau perpindahan gigi. Tidak selalu terjadi, tapi kadang-kadang, dan itu memang yang sering terjadi di transmisi dual clutch. Tidak ada masalah apa-apa, itu bukan kerusakan, itu memang karakternya. Bahkan BMW dan VW yang sudah lama menggunakan transmisi dual clutch pun itu butuh beberapa generasi sampai dia terasa natural. Tapi kalau masalah suhu transmisinya sendiri, banyak ditanyakan di Instagram oleh teman-teman. Ini kebetulan mobil ini punya fitur transmission temperature di MID-nya. Itu kami sudah coba di kemacetan yang parah di siang hari, yang suhunya sangat panas, dan kami juga menyetir agak agresif gitu ke bunch untuk melihat ketahanan transmisinya. Itu
tidak pernah sampai berada di atas normal, selalu di bawah ambang batas, jadi aman suhu transmisinya. Dan begitu kita sudah lepas dari kemacetan, berjalan normal, transmisi dual clutch ini benar-benar halus dan seperti tanpa jeda pindah giginya. Kia menggunakan mesin 1400 cc turbo untuk menghasilkan tenaga besar sekaligus efisien bahan bakar. Nah, bagaimana dengan kehematan BBM-nya? Konsumsi bahan bakar mobil ini sangat hemat. 12,1 km per liter untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Kami sempat tidak percaya, sampai kami ulang lagi beberapa kali pengetesannya. Kami juga mengecek akurasi dari MID-nya dibandingkan dengan metode full to full. Ternyata iya segitu hasilnya. Sampai akhirnya kami ingat bahwa walaupun tenaganya besar, ini mesinnya sangat ringkas, 1400 cc. Jadi kalau lagi berjalan santai seperti ini, turbonya tidak bekerja dan kita hanya membakar BBM itu di silinder yang kapasitasnya hanya 1400 cc, makanya hemat. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa di kisaran 17 hingga 18 km per liter. Lagi-lagi, ya, itulah keunggulan mesin turbo. Akselerasinya cepat, tapi pemakaian bahan bakarnya tetap bisa irit. Di lain sisi, ada beberapa kelemahan Seltos yang agak mengganggu. Ya, ada beberapa hal lain yang agak mengganggu. Yang pertama, klaksonnya. Tin-tin, udah kecil suaranya, terus warna suaranya itu seperti klaksonnya mobil LCGC. Tin-tin. Itu tidak sesuai dengan harga mobil ini dan tidak sesuai dengan kemacoan mobil ini. Dan apa susahnya, mestinya kasih klakson yang lebih berwibawa. Kemudian hal kedua yang agak mengganggu adalah bayangan dari kisi-kisi ini di depan. Ini bukan kisi-kisi AC, ini sebenarnya kisi-kisi audio untuk tipe yang audionya high-end. Tapi kisi-kisi itu tetap ada walaupun ini audionya bukan yang high-end. Dan itu di sudut matahari tertentu, dia menimbulkan refleksi di kaca yang itu agak mengganggu pandangan. Jadi agak nggak enak aja lihat ke depannya, terutama di siang hari. Kemudian untuk di malam hari yang agak mengganggu adalah AC-nya, karena ini AC bukan panas ya, ini dingin sekali AC-nya, tidak ada masalah. Tapi di posisi yang paling rendah pun blowernya itu masih terasa terlalu kencang, terutama di malam hari, apalagi di hari yang tidak terlalu panas. Itu kadang-kadang saya suka matikan, nyalakan lagi. Kalau bisa lebih pelan sedikit mungkin itu lebih enak. Namun terlepas dari kelemahan itu, tidak bisa dipungkiri Seltos adalah salah satu produk terbaik Kia. Mobil ini desainnya menarik, kemudian teknologi mesinnya terdepan dengan mesin turbo yang bagus performanya, serta kehematan bahan bakarnya juga impresif, serta fitur lumayan lengkap, walaupun memang ada beberapa fitur yang ada di rivalnya tidak ada di sini, tapi dia juga memiliki sejumlah fitur yang tidak ada di rivalnya dan ada di mobil ini. Serta yang terpenting, mobil ini enak untuk dikendarai. Ini adalah satu dari sedikit Kia yang selama seminggu saya mencobanya nggak bosan untuk membawa mobil ini, dan enak aja, rasanya pas bawa mobil ini. Apalagi dengan harga yang di bawah rivalnya, rasanya ini adalah salah satu pemain di kelas medium SUV yang memiliki value for money paling baik. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Kia Seltos bermesin turbo ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver yang bisa diunduh di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.